Tidak semua rahasia diturunkan ke bumi, sebagian tetap disimpan di langit tertinggi dan hanya jiwa tertentu yang dipilih untuk menanggung cahaya sekaligus sunyinya. Ada kalanya aku duduk sendirian, memandang langit malam, dan merasa seperti sedang ditatap balik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bukan dalam arti yang menakutkan, bukan pula dalam hayalan yang berlebihan, tetapi dalam rasa yang sulit dijelaskan. Seolah ada kesadaran yang lembut namun tegas, bahwa hidup ini tidak sekadar rangkaian peristiwa acak. Ada garis halus yang menghubungkan luka dengan makna, kehilangan dengan kedewasaan, dan kesunyian dengan penguatan batin. Pernahkah engkau merasakan bahwa hidupmu tidak biasa, tetapi juga tidak mudah? Seperti ada beban yang tidak terlihat, namun terasa nyata. Seperti berjalan di antara dua dunia, dunia yang tampak oleh mata dan dunia yang hanya bisa dipahami oleh hati. Kadang aku bertanya dalam diam, mengapa jalan terasa lebih terjal? Mengapa perasaan sering kali lebih dalam daripada yang orang lain pahami? Mengapa dalam keramaian justru terasa sunyi, dan dalam kesendirian justru terasa penuh? Aku tidak selalu berani mengakui kegelisahan itu. Ada masa di mana aku mengira mungkin aku hanya terlalu sensitif, terlalu memikirkan hal-hal yang tak perlu. Namun semakin waktu berjalan, semakin aku sadar bahwa kegelisahan bukan selalu tanda kelemahan. Kadang ia adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi, menuju pemahaman yang tidak semua orang ingin masuki. Hidup ini pernah membuatku bertanya dengan nada yang hampir menyerah. Ketika harapan yang sudah dirawat perlahan runtuh, ketika kepercayaan yang dijaga justru dibalas dengan jarak, ketika doa-doa terasa menggantung tanpa jawaban yang jelas. Pada saat-saat seperti itu, mudah sekali merasa kecil. Mudah sekali merasa tidak dipilih oleh kebahagiaan, tidak diprioritaskan oleh keberuntungan. Namun justru di titik terendah itulah sesuatu berubah. Aku ingat satu malam ketika semuanya terasa terlalu berat. Aku duduk dalam gelap, tidak ingin menyalakan lampu, tidak ingin mendengar suara apapun. Ada tangis yang tidak keras, hanya jatuh perlahan, seperti hujan yang enggan berhenti. Di tengah tangis itu, muncul pertanyaan sederhana, mengapa aku harus melalui ini semua? Pertanyaan itu bukan untuk menyalahkan siapapun. Ia lahir dari kelelahan yang jujur. Dan dalam keheningan yang panjang, aku menyadari satu hal yang tidak langsung membuatku lega, tetapi membuatku berpikir, bagaimana jika semua ini bukan hukuman? Bagaimana jika ini adalah persiapan? Pemikiran itu tidak datang sebagai jawaban yang gemilang. Ia datang seperti bisikan pelan yang nyaris tidak terdengar. Namun cukup untuk membuatku berhenti menyalahkan keadaan. Cukup untuk membuatku bertanya kembali, kali ini dengan nada berbeda, apa yang sedang dipersiapkan. Sejak saat itu, cara pandangku perlahan berubah. Bukan berarti hidup menjadi mudah. Ujian tetap datang, kesalahpahaman tetap terjadi, kekecewaan tetap singgah. Tetapi ada kesadaran baru yang tumbuh pelan-pelan, seperti akar yang menguat di bawah tanah sebelum batangnya terlihat di permukaan. Aku mulai melihat bahwa tidak semua orang diberi kedalaman yang sama. Ada jiwa yang hidup dengan ringan, ada pula yang sejak awal harus belajar berenang di lautan perasaan yang luas. Aku termasuk yang kedua, dan untuk waktu yang lama, aku menganggap itu sebagai beban. Kini, aku mulai melihatnya sebagai kemungkinan. Mungkin tidak semua jiwa dipilih untuk memahami sunyi. Mungkin tidak semua hati diberi kapasitas untuk menampung rasa yang rumit. Mungkin ada rahasia yang memang hanya dipercayakan kepada mereka yang sanggup menjaganya tanpa banyak bicara. Sering kali aku merasa seperti memikul sesuatu yang tidak bisa diceritakan sepenuhnya. Bukan karena ingin menyembunyikan, tetapi karena sulit diterjemahkan. Ada pengalaman yang jika diceritakan, orang lain mungkin hanya akan mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Ada luka yang jika dijelaskan, terdengar sepele di telinga yang tidak pernah mengalaminya.
Namun bukankah setiap jiwa memiliki perjalanan yang unik? Bukankah tidak semua orang harus memahami kita agar perjalanan itu tetap sah dan bermakna? Ada hari-hari ketika aku merasa lelah menjadi yang kuat. Lelah menjadi tempat orang lain bersandar, sementara aku sendiri mencari tempat untuk meletakkan kepalaku yang berat. Lelah tersenyum ketika hati sedang berantakan. Lelah terlihat tenang ketika pikiran sedang penuh badai. Tetapi justru dalam kelelahan itulah aku menemukan sisi diriku yang lain. Sisi yang tidak mudah runtuh. Sisi yang mungkin tidak pernah kusadari sebelumnya. Seolah setiap ujian membuka lapisan baru dari diriku yang lebih dalam, lebih luas, lebih matang. Kadang aku berpikir, mungkin inilah yang dimaksud dengan jiwa yang dipilih. Bukan dipilih untuk dimanjakan. Bukan dipilih untuk selalu berada di atas, tetapi dipilih untuk ditempa, dipilih untuk belajar dari sisi gelap dan tetap memilih cahaya, dipilih untuk mengenal kehilangan dan tetap percaya pada harapan. Aku teringat satu peristiwa kecil yang sangat membekas. Suatu ketika, seseorang yang sangat kupercaya pergi tanpa penjelasan yang jelas. Bukan perpisahan yang dramatis, hanya jarak yang semakin lama semakin terasa. Aku mencoba memahami, mencoba mengerti, mencoba menerima. Namun tetap saja ada ruang kosong yang tidak mudah diisi. Di tengah proses menerima itu, aku menyadari betapa besar kapasitas hatiku untuk tetap mendoakan kebaikan bagi orang yang bahkan tidak lagi bersamaku. Itu bukan hal yang mudah. Butuh waktu, butuh air mata, butuh pergulatan batin yang panjang. Tetapi ketika akhirnya aku benar-benar bisa mengikhlaskan, ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Disitulah aku memahami bahwa mungkin rahasia yang disimpan di langit bukan tentang keberhasilan yang gemilang, bukan tentang pengakuan manusia, melainkan tentang kedalaman hati yang tidak terlihat. Ada bagian dari hidup yang tidak perlu dipamerkan. Ada proses yang tidak perlu diumumkan. Ada pertumbuhan yang terjadi diam-diam, seperti benih yang tumbuh di dalam tanah tanpa sorotan siapapun. Seringkali kita berpikir bahwa yang terpilih adalah mereka yang terlihat bersinar di hadapan banyak orang. Padahal bisa jadi, yang benar-benar terpilih adalah mereka yang tetap setia pada kebaikan meski tidak ada yang melihat. Mereka yang tetap jujur meski ada kesempatan untuk curang. Mereka yang tetap lembut meski dunia tidak selalu bersikap ramah. Aku tidak berani mengklaim diri sebagai sesuatu yang istimewa. Namun aku belajar menerima bahwa perjalanan yang berat bukan selalu tanda kesalahan. Bisa jadi ia adalah tanda kepercayaan. Kepercayaan yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi tercatat dalam dimensi yang lebih tinggi. Ada ketenangan aneh yang muncul ketika aku berhenti membandingkan hidupku dengan hidup orang lain. Ketika aku berhenti bertanya mengapa jalanku berbeda. Ketika aku mulai menerima bahwa perbedaan itu bukan kekurangan, melainkan ciri. Kadang kita ingin hidup yang sederhana dan biasa saja. Namun takdir seolah membawa kita ke jalur yang penuh pelajaran. Dan pelajaran itu sering kali tidak nyaman. Ia memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri. Ia mengupas ego, meruntuhkan kesombongan, dan mengajarkan kerendahan hati. Dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa kesunyian bukan musuh. Ia adalah ruang untuk mendengar suara hati yang sering tertutup oleh kebisingan dunia. Ruang untuk berdialog dengan diri sendiri tanpa topeng. Ruang untuk menyadari bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang memuji, tetapi oleh seberapa teguh kita menjaga integritas ketika tidak ada yang melihat. Mungkin inilah rahasia yang tidak semua jiwa sanggup menanggungnya. Rahasia tentang kesabaran yang panjang, tentang keikhlasan yang tidak instan, tentang kekuatan yang lahir dari keretakan. Aku masih sering bertanya, masih sering ragu, masih sering merasa kecil. Namun kini ada keyakinan lembut yang tumbuh di dalam dada, bahwa setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia.
Bahwa setiap luka yang sembuh meninggalkan kebijaksanaan. Bahwa setiap kesunyian menyimpan pesan yang suatu hari akan kita pahami. Hidup bukan tentang menjadi paling terlihat. Hidup adalah tentang menjadi paling jujur pada diri sendiri. Dan mungkin, disitulah letak pemilihan itu. Bukan pada siapa yang paling cepat, paling kaya, paling dipuji. Tetapi pada siapa yang paling sabar menjaga cahaya kecil di dalam dirinya, meski angin dunia terus berusaha memadamkannya. Pembahasan ini bukan untuk meninggikan diri, bukan pula untuk mengklaim keistimewaan. Ini adalah perjalanan merenung tentang makna menjadi manusia yang diuji, ditempa, dan tetap memilih untuk lembut. Tentang menerima bahwa ada rahasia hidup yang tidak perlu dipahami semua orang, karena ia bukan untuk semua orang. Dan mungkin, jika engkau juga pernah merasa berjalan sendirian di antara banyak orang, jika engkau juga pernah merasa hidupmu lebih dalam daripada yang terlihat, maka renungan ini adalah ruang untukmu. Ruang untuk tidak lagi merasa aneh. Ruang untuk tidak lagi merasa salah karena memiliki hati yang peka. Sekarang, dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih terbuka, marilah kita perlahan memasuki pembahasan tentang 7 kemuliaan yang tersimpan dalam perjalanan jiwa seperti ini, dan melihatnya bukan sebagai gelar, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. 1. Dipercaya memikul amanah yang tidak ringan. Ada fase dalam hidup ketika aku mulai menyadari bahwa tidak semua beban adalah hukuman. Beberapa di antaranya adalah kepercayaan. Namun memahami hal itu tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari pergulatan panjang antara lelah dan penerimaan. Sejak dulu, aku sering merasa seolah tanggung jawab datang kepadaku tanpa diminta. Di keluarga, aku yang diminta mengalah. Di pertemanan, aku yang diminta memahami. Dalam pekerjaan atau aktivitas, aku yang dianggap mampu menahan lebih banyak. Awalnya aku merasa ini tidak adil. Mengapa harus aku? Mengapa bukan orang lain yang juga mampu? Pertanyaan itu terus berulang di dalam hati, terutama ketika tenaga terasa habis. Aku pernah berada di titik di mana aku ingin berhenti menjadi yang bisa diandalkan. Ingin sekali rasanya menjadi orang yang boleh rapuh tanpa harus terlihat kuat. Ada satu momen yang tidak pernah kulupakan, ketika seseorang yang sangat dekat denganku sedang berada dalam masa sulit, dan semua orang seakan menunggu aku untuk menjadi penenang. Padahal saat itu, aku sendiri sedang berjuang menenangkan diriku sendiri. Aku tersenyum, menguatkan, memberi nasihat yang bijak. Namun malamnya, ketika sendirian, aku bertanya dalam hati, siapa yang menguatkanku? Disitulah perlahan aku mulai memahami bahwa amanah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Ia sering hadir dalam wujud yang menekan, menguji, bahkan menguras. Tetapi justru karena berat itulah, ia membentuk otot-otot batin yang tidak terlihat. Memikul amanah bukan tentang menjadi pahlawan. Ia tentang belajar bertanggung jawab meski tidak ada yang melihat. Ia tentang tetap menjaga nilai diri ketika keadaan menggoda untuk menyerah. Ia tentang menahan kata-kata yang bisa menyakiti, meski kita sendiri sedang terluka. Aku mulai melihat bahwa tidak semua orang diberi kapasitas yang sama. Ada jiwa yang hidup ringan, ada pula yang seperti diberi ruang lebih luas untuk menampung persoalan. Dulu aku iri pada yang terlihat ringan. Kini aku mulai belajar mensyukuri kedalaman itu. Amanah yang tidak ringan memaksa kita bertumbuh. Ia memaksa kita berpikir lebih matang sebelum bertindak. Ia membuat kita sadar bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dan semakin aku merenung, semakin aku menyadari bahwa mungkin kepercayaan dari langit tidak selalu datang dalam bentuk keberhasilan yang gemilang. Ia bisa datang dalam bentuk kesabaran yang panjang, dalam bentuk kemampuan untuk tetap lembut di tengah tekanan. Aku tidak mengatakan bahwa aku selalu berhasil menjalaninya dengan sempurna. Ada hari-hari ketika aku gagal.
Ada waktu-waktu ketika emosiku meledak, ketika aku merasa tidak sanggup lagi menahan semuanya. Namun setiap kali aku jatuh, ada kesadaran kecil yang berbisik, engkau tidak diberi ini untuk dihancurkan, tetapi untuk dikuatkan. Mungkin inilah kemuliaan pertama itu. Bukan tentang merasa istimewa, tetapi tentang dipercaya. Dan kepercayaan, betapapun beratnya, selalu mengandung makna. 2. Diuji lebih dalam untuk diangkat lebih tinggi. Ujian adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi berat dijalani. Ketika semuanya berjalan baik, kita jarang memikirkan makna ujian. Namun ketika hidup terasa seperti rangkaian gelombang yang tak kunjung tenang, kita mulai bertanya, mengapa harus seberat ini? Aku pernah melewati masa ketika hampir setiap rencana tidak berjalan sesuai harapan. Harapan yang sudah kususun rapi seolah runtuh satu persatu. Ada impian yang tertunda, ada hubungan yang retak, ada usaha yang tidak menghasilkan seperti yang dibayangkan. Di tengah itu semua, aku merasa seperti sedang berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Setiap langkah terasa berat, setiap hari seperti mengulang rasa kecewa yang sama. Bahkan doa pun kadang terasa hambar, bukan karena tidak percaya, tetapi karena lelah menunggu. Namun anehnya, justru dalam masa-masa itulah aku mengenal diriku lebih dalam. Ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain diri sendiri dan keyakinan yang tersisa, aku dipaksa melihat ke dalam. Aku dipaksa jujur, apa yang sebenarnya aku cari, apa yang membuatku bertahan. Aku mulai menyadari bahwa ujian bukan sekadar peristiwa eksternal. Ia adalah cermin. Ia memperlihatkan seberapa kuat fondasi batin kita. Ia mengungkapkan apakah kita mencintai hasilnya, atau mencintai prosesnya. Ada satu malam ketika aku benar-benar merasa gagal. Aku duduk memandangi pesan yang tak kunjung dibalas, memikirkan usaha yang tidak membuahkan hasil. Air mata jatuh tanpa suara. Namun di tengah tangis itu, ada kesadaran yang perlahan muncul, jika semua ini mudah, mungkin aku tidak akan belajar sebanyak ini. Ujian mengajarkan kerendahan hati. Ia meruntuhkan kesombongan yang mungkin tak kita sadari. Ia mengajarkan empati, karena setelah merasakan pahitnya kegagalan, kita menjadi lebih lembut pada kegagalan orang lain. Aku mulai melihat bahwa mungkin untuk mencapai ketinggian tertentu, jiwa harus memiliki kedalaman terlebih dahulu. Seperti pohon yang menjulang tinggi membutuhkan akar yang menancap jauh ke dalam tanah, demikian pula manusia. Tanpa kedalaman, ketinggian hanya akan membuat kita mudah tumbang. Apakah aku selalu kuat menghadapi ujian? Tidak. Ada saat-saat aku ingin menyerah. Ada waktu-waktu ketika aku merasa iri melihat hidup orang lain yang tampak lebih mudah. Namun perlahan aku belajar bahwa perjalanan setiap jiwa berbeda. Mungkin ujian yang lebih dalam adalah tanda bahwa kapasitas kita pun lebih luas. Bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk disadari bahwa di balik setiap kesulitan, ada potensi yang sedang diasah. Kini ketika ujian datang, aku masih merasakan sakitnya. Aku masih merasakan takutnya. Tetapi ada keyakinan yang berbeda, ini bukan akhir. Ini adalah bagian dari pengangkatan yang belum sepenuhnya terlihat. 3. Memiliki kepekaan hati yang tajam ***. Kepekaan hati sering kali disalahpahami sebagai kelemahan. Terlalu perasa, terlalu memikirkan, terlalu dalam. Aku pernah merasa ingin mematikan sisi itu dalam diriku. Ingin menjadi lebih cuek, lebih santai, lebih tidak peduli. Namun setiap kali aku mencoba, ada sesuatu dalam diriku yang menolak. Karena kepekaan itu bukan sekadar sifat. Ia adalah cara aku memahami dunia. Aku bisa merasakan perubahan nada suara orang lain meski mereka berkata tidak apa-apa. Aku bisa menangkap kesedihan di balik senyum yang dipaksakan. Aku bisa merasa tidak nyaman ketika ada ketidakjujuran, meski tidak diucapkan. Dulu, kemampuan ini membuatku lelah. Terlalu banyak yang kurasakan,
Terlalu banyak yang kupikirkan. Kadang aku ingin hidup lebih sederhana, tanpa harus memikirkan makna di balik setiap hal kecil. Namun suatu hari, seseorang pernah berkata kepadaku, "Terima kasih sudah mendengarkan tanpa menghakimi." Kalimat itu sederhana, tetapi sangat membekas. Saat itulah aku menyadari bahwa kepekaan bukan beban semata. Ia bisa menjadi hadiah. Kepekaan membuat kita lebih berhati-hati dalam berkata. Ia membuat kita sadar bahwa setiap manusia membawa cerita yang tidak selalu terlihat. Ia mengajarkan bahwa di balik sikap kasar, mungkin ada luka yang belum sembuh. Aku teringat ketika seorang teman tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang jelas. Alih-alih marah, entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Beberapa waktu kemudian, ia mengaku sedang menghadapi masalah pribadi yang berat dan tidak ingin membebani siapapun. Jika saat itu aku memilih ego, mungkin hubungan kami sudah retak. Kepekaan hati menuntut kedewasaan. Ia mengajak kita untuk melihat lebih dari permukaan. Namun tentu saja, ia juga membutuhkan batas. Aku belajar bahwa peka bukan berarti mengorbankan diri sepenuhnya. Ada garis tipis antara empati dan kehilangan diri. Perjalanan memahami kepekaan ini tidak singkat. Aku pernah tersakiti karena terlalu percaya. Pernah kecewa karena terlalu berharap orang lain memiliki kedalaman yang sama. Namun semua itu mengajarkanku satu hal, menjadi peka bukan berarti lemah. Ia adalah kekuatan yang harus dijaga dengan bijaksana. Mungkin tidak semua jiwa diberi kedalaman rasa seperti ini. Dan mungkin, disitulah salah satu kemuliaannya, mampu merasakan lebih banyak, namun tetap memilih untuk lembut. 4. Menjadi sumber ketenangan tanpa banyak bicara. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku seiring waktu. Dulu, aku merasa perlu menjelaskan semuanya. Perlu membela diri, perlu memastikan orang lain mengerti maksudku. Namun semakin aku dewasa, semakin aku menyadari bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Ada kekuatan dalam diam. Aku pernah berada di situasi konflik yang cukup menguras emosi. Kata-kata berputar cepat, nada meninggi, suasana memanas. Di tengah itu, aku memilih diam. Bukan karena tidak punya jawaban, tetapi karena aku tahu jika aku ikut terbawa, api hanya akan semakin besar. Diam itu tidak mudah. Ego ingin berbicara, hati ingin membela diri, namun ada kesadaran bahwa ketenangan lebih penting daripada kemenangan. Beberapa waktu setelah itu, seseorang berkata kepadaku bahwa sikapku membuat suasana tidak semakin buruk. Aku terdiam. Aku tidak pernah berniat menjadi penenang. Aku hanya tidak ingin memperparah keadaan. Namun mungkin, justru disitulah letak maknanya. Menjadi sumber ketenangan bukan tentang tampil bijak. Ia tentang mampu mengendalikan diri ketika keadaan tidak terkendali. Ia tentang tidak menambah luka di tengah luka yang sudah ada. Aku mulai menyadari bahwa kehadiran seseorang bisa menjadi energi. Ada orang yang datang membawa kegaduhan. Ada pula yang datang membawa rasa aman. Aku ingin menjadi yang kedua, meski itu berarti harus banyak belajar menata diri. Tentu saja aku masih manusia biasa. Ada saat-saat ketika emosiku meluap. Ada waktu ketika kesabaranku habis. Namun setiap kali aku gagal menjaga ketenangan, aku merasakan penyesalan yang dalam. Seolah ada standar batin yang ingin ku jaga. Mungkin itulah tanda bahwa jiwa sedang dilatih. Dilatih untuk tidak reaktif. Dilatih untuk melihat lebih luas sebelum merespons. Dilatih untuk memahami bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan suara keras. Seiring waktu, aku menyadari bahwa ketenangan adalah hasil dari penerimaan. Ketika kita menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai harapan, kita menjadi lebih lentur. Ketika kita menerima bahwa orang lain memiliki keterbatasan, kita menjadi lebih sabar. Dan mungkin, dalam dunia yang penuh kebisingan ini, menjadi tenang adalah bentuk kemuliaan yang tidak banyak disadari.
Bukan karena terlihat hebat, tetapi karena memberi ruang bagi orang lain untuk bernapas. Keempat kemuliaan ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Mereka saling terkait, saling menguatkan. Amanah membentuk ketangguhan, ujian memperdalam akar, kepekaan melembutkan hati, ketenangan menjaga arah. Perjalanan ini belum selesai. Aku masih belajar, masih jatuh dan bangun. Namun ada kesadaran yang semakin jelas, jika rahasia itu benar-benar disimpan di langit tertinggi, maka tugas kita bukan menuntut untuk mengetahuinya, melainkan menjaga diri agar pantas memikulnya. 5. Tidak terikat pada pujian atau celaan. Ada satu fase dalam hidupku ketika aku sangat bergantung pada penilaian orang lain. Pujian membuatku bersemangat berlebihan, sementara kritik kecil saja mampu meruntuhkan kepercayaan diriku. Aku tersenyum lebih lebar ketika diapresiasi, dan diam lebih lama ketika dicela. Seolah nilai diriku ditentukan oleh suara di luar sana. Namun semakin waktu berjalan, aku menyadari betapa melelahkannya hidup seperti itu. Aku pernah melakukan sesuatu dengan niat tulus, membantu, mendukung, memberi waktu dan tenaga tanpa berharap imbalan. Namun respons yang datang tidak seperti yang kubayangkan. Ada yang meragukan niatku, ada yang menganggapnya berlebihan, bahkan ada yang menafsirkan dengan cara yang sama sekali berbeda dari maksudku. Awalnya aku kecewa, aku bertanya dalam hati, mengapa niat baik harus disalahpahami? Mengapa kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan? Aku sempat ingin berhenti peduli. Ingin berkata, jika begitu, untuk apa bersusah payah? Tetapi di tengah kegelisahan itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku berbuat baik untuk dipuji? Sejak kapan aku membutuhkan pengakuan untuk memastikan bahwa langkahku benar? Pertanyaan itu menamparku dengan lembut. Tidak menyakitkan, tetapi menyadarkan. Perlahan aku belajar bahwa pujian dan celaan adalah dua sisi yang tidak bisa dihindari. Jika kita bergantung pada pujian, maka kita juga akan rapuh oleh celaan. Jika kita terlalu mengejar pengakuan, maka kita akan mudah terseret oleh opini. Aku pernah berada dalam situasi di mana keputusan yang kuambil tidak populer. Beberapa orang tidak setuju, ada yang terang-terangan mengkritik. Aku sempat ragu, bahkan hampir menarik kembali langkahku hanya demi meredam ketidaksetujuan. Namun ketika aku merenung lebih dalam, aku tahu bahwa keputusan itu lahir dari pertimbangan yang matang dan niat yang bersih. Disitulah aku belajar satu hal penting, ketenangan hati lebih berharga daripada tepuk tangan. Melepaskan ketergantungan pada pujian bukan berarti menjadi keras atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk kedewasaan. Ia adalah kemampuan untuk tetap rendah hati ketika dihargai, dan tetap tegak ketika direndahkan. Aku tidak mengatakan bahwa aku sudah sepenuhnya bebas dari pengaruh opini. Masih ada rasa yang terusik ketika disalahpahami. Masih ada sedikit getaran ketika mendengar penilaian negatif. Namun kini, aku tidak lagi membiarkannya menentukan arah hidupku. Mungkin inilah salah satu kemuliaan yang tidak terlihat, kemampuan untuk berjalan di tengah pujian dan celaan tanpa kehilangan keseimbangan. Tidak terbang terlalu tinggi ketika dipuji, dan tidak jatuh terlalu dalam ketika dicela. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita melihat diri sendiri di hadapan nilai-nilai yang kita yakini. 6. Doanya lebih dalam dari kata-kata ***. Ada masa ketika doaku terasa seperti rutinitas. Kata-kata terucap, tetapi hati belum tentu hadir sepenuhnya. Namun hidup, dengan segala ujiannya, mengubah cara aku berdoa. Ketika harapan tidak segera terwujud, ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan, ketika hati terasa hancur oleh kehilangan, disitulah doa berubah makna. Ia tidak lagi sekadar permintaan. Ia menjadi tempat pulang. Aku pernah berada di titik di mana aku tidak tahu lagi harus meminta apa.
Semua terasa begitu rumit. Aku hanya duduk dalam diam, menatap kosong, dan membiarkan air mata jatuh tanpa banyak kata. Saat itu, aku tidak merangkai kalimat indah. Aku hanya berkata dalam hati, aku tidak kuat jika sendirian. Aneh rasanya, tetapi justru dalam doa yang paling sederhana itu aku merasakan kedekatan yang lebih nyata daripada sebelumnya. Seolah ada ruang tak terlihat yang terbuka. Seolah keheningan itu sendiri menjadi bahasa. Sejak saat itu, aku memahami bahwa doa tidak selalu tentang panjangnya ucapan. Ia tentang kedalaman kejujuran, tentang keberanian untuk mengakui kelemahan, tentang kesediaan untuk menyerahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Doa yang dalam mengubah cara kita melihat masalah. Ia tidak selalu mengubah keadaan secara instan, tetapi ia mengubah hati yang menghadapinya. Ia memberi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ada satu momen yang sangat membekas dalam hidupku. Saat itu aku menghadapi keputusan besar yang menyangkut masa depan. Aku diliputi keraguan. Setiap pilihan memiliki risiko. Setiap langkah terasa menakutkan. Dalam kebingungan itu, aku memilih untuk tidak terburu-buru. Aku berdoa, bukan meminta jawaban cepat, tetapi meminta ketenangan untuk memilih dengan jernih. Beberapa hari kemudian, bukan keadaan yang berubah drastis, tetapi pikiranku menjadi lebih terang. Hati terasa lebih mantap. Dan ketika akhirnya aku mengambil keputusan, ada kedamaian yang menyertainya. Aku sadar bahwa doa bukan alat untuk memaksa kehendak. Ia adalah jembatan antara keterbatasan manusia dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Mungkin tidak semua orang merasakan kedalaman seperti ini. Ada yang melihat doa sebagai formalitas. Namun bagi jiwa yang ditempa oleh ujian, doa menjadi napas. Ia menjadi ruang rahasia yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dan disitulah letak kemuliaannya. Ada hubungan yang tidak perlu dipamerkan. Ada percakapan yang hanya terjadi dalam sunyi. Ada kepercayaan yang tumbuh bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kita memilih untuk tetap percaya meski belum melihat hasilnya. 7. Rahasia hidupnya tidak dibuka untuk semua orang ***. Semakin aku dewasa, semakin aku menyadari bahwa tidak semua hal harus diceritakan. Dulu aku merasa perlu berbagi hampir segala sesuatu, tentang perasaan, tentang rencana, tentang pergulatan batin. Aku mengira keterbukaan adalah satu-satunya bentuk kejujuran. Namun pengalaman mengajarkanku bahwa ada bagian dari hidup yang harus dijaga. Aku pernah membuka cerita tentang perjuanganku kepada seseorang yang kupikir akan memahami. Alih-alih mendapat pengertian, aku justru merasa dihakimi. Ceritaku menjadi bahan perbandingan, bahkan sedikit diremehkan. Saat itu aku merasa kecil, seolah perasaanku tidak layak dianggap serius. Pengalaman itu tidak membuatku tertutup sepenuhnya, tetapi membuatku lebih bijak. Aku belajar bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami kedalaman yang sama. Dan itu bukan kesalahan mereka, hanya perbedaan ruang batin. Sejak saat itu, aku mulai menyimpan sebagian perjalanan dalam diam. Bukan karena ingin misterius, bukan pula karena ingin menyembunyikan, tetapi karena aku memahami bahwa ada hal-hal yang terlalu sakral untuk diumbar. Rahasia hidup bukan selalu tentang sesuatu yang besar atau dramatis. Kadang ia adalah mimpi yang belum siap diumumkan. Kadang ia adalah luka yang masih dalam proses sembuh. Kadang ia adalah rencana yang ingin dijaga dari gangguan opini. Aku mulai merasakan ketenangan dalam menjaga sebagian kisah untuk diriku sendiri dan untuk Tuhan. Tidak semua kemenangan perlu diumumkan. Tidak semua perjuangan perlu dijelaskan. Dan anehnya, justru dalam penjagaan itu aku merasa lebih utuh. Ada kekuatan dalam keharusan untuk dipahami semua orang. Ada kebebasan dalam tidak perlu menjelaskan setiap langkah. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan, tetapi untuk menjalani. Mungkin inilah puncak dari perjalanan jiwa yang dipilih itu.
Bukan tentang menjadi paling terlihat, tetapi tentang menjadi paling sadar. Sadar bahwa hidup bukan panggung yang harus selalu terang. Sadar bahwa sebagian cahaya memang hanya untuk diri sendiri dan Sang Pencipta. Kini, ketika aku memandang kembali perjalanan yang telah kulewati, amanah yang berat, ujian yang dalam, kepekaan yang melelahkan, ketenangan yang dilatih, pelepasan dari pujian dan celaan, doa yang semakin sunyi, dan rahasia yang dijaga, aku tidak lagi melihatnya sebagai rangkaian kebetulan. Aku melihatnya sebagai proses. Proses menjadi manusia yang lebih utuh, lebih sadar, lebih rendah hati, dan mungkin, jika benar langit tertinggi menyimpan rahasia tentang jiwa-jiwa tertentu, maka rahasia itu bukan tentang keistimewaan yang memisahkan, melainkan tentang tanggung jawab yang mendewasakan. Perjalanan ini belum selesai, namun kini aku berjalan dengan langkah yang berbeda. Bukan lagi mencari pengakuan, bukan lagi menuntut penjelasan atas segala hal, tetapi menerima bahwa ada makna yang hanya akan terbuka pada waktunya. Dan ketika waktu itu tiba, semoga aku masih menjadi jiwa yang cukup tenang untuk menerimanya, dan cukup bijak untuk menjaganya. Pada akhirnya, setelah perjalanan panjang menelusuri makna tentang jiwa yang dipilih, aku sampai pada satu kesadaran yang begitu tenang namun dalam. Mungkin yang disebut terpilih itu bukan tentang menjadi berbeda dari orang lain, melainkan tentang berani menerima kedalaman yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Selama ini kita sering membayangkan pemilihan sebagai bentuk keistimewaan yang gemilang. Seolah yang dipilih adalah mereka yang hidupnya lebih mudah, lebih terang, lebih dilihat. Padahal jika direnungkan dengan jujur, justru seringkali yang dipilih adalah mereka yang harus berjalan lebih sunyi, memikul lebih banyak pertanyaan, dan menanggung proses yang tidak selalu dipahami oleh sekitar. Aku melihat kembali perjalanan yang pernah kulalui, masa-masa ketika aku merasa sendirian di tengah keramaian. Masa ketika aku mempertanyakan mengapa hidup terasa lebih berat dibanding yang lain. Ada waktu di mana aku merasa seperti berjalan membawa beban tak terlihat. Orang-orang melihatku biasa saja. Mereka tidak tahu betapa seringnya aku bergulat dengan pikiranku sendiri sebelum tidur, atau betapa banyaknya doa yang kupanjatkan dalam diam agar hatiku tetap utuh. Dulu aku mengira itu tanda kelemahan. Kini aku mengerti, mungkin itu adalah bentuk pembentukan. Ada kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Suatu malam ketika semua terasa runtuh, rencana yang gagal, hubungan yang retak, dan harapan yang seperti digantung tanpa kepastian. Aku duduk sendirian, memandangi langit gelap dari balik jendela. Tidak ada suara selain detak jam dan napasku yang terasa berat. Dalam keheningan itu, aku tidak lagi meminta sesuatu yang besar. Aku hanya berkata dalam hati, jika semua ini ada maknanya, tolong kuatkan aku untuk memahaminya. Kalimat itu sederhana, tetapi sejak saat itu aku merasa ada perubahan pelan yang tidak kasat mata. Masalahnya tidak langsung selesai, lukanya tidak langsung sembuh, namun ada ketenangan yang tumbuh perlahan, seperti cahaya kecil yang tidak terang benderang, tetapi cukup untuk menuntunku melangkah satu langkah lagi. Mungkin disitulah inti dari semua ini. Jiwa yang dipilih bukan tentang bebas dari luka. Justru ia adalah jiwa yang mengenal luka dengan sangat dekat, tetapi tidak membiarkan luka itu mengubahnya menjadi pahit. Ia mengenal kecewa, tetapi tidak membiarkan kecewa merampas kelembutannya. Ia mengenal kehilangan, tetapi tidak kehilangan dirinya sendiri. Aku belajar bahwa amanah yang berat bukan datang untuk menghancurkan. Ia datang untuk memperluas kapasitas hati. Ujian yang dalam bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menancapkan akar agar kita tidak mudah tumbang ketika angin kehidupan bertiup lebih kencang. Kepekaan yang tajam bukan kelemahan, melainkan cara agar kita tidak menjadi manusia yang beku. Ketenangan di tengah kekacauan bukan kepura-puraan, tetapi hasil dari pergulatan panjang melawan diri sendiri.
Dan ketika semua itu mulai terangkai dalam pemahaman yang utuh, aku melihat satu pola yang dulu tidak kusadari: setiap kesulitan selalu diikuti oleh pertumbuhan. Setiap kehilangan selalu diikuti oleh ruang baru dalam jiwa. Setiap air mata selalu membawa pelajaran yang tak mungkin didapat dari tawa semata. Ada saat-saat ketika aku hampir menyerah menjadi diriku sendiri. Aku ingin lebih ringan, lebih sederhana, lebih tidak banyak berpikir. Aku ingin tidak terlalu peduli, tidak terlalu dalam merasakan. Tetapi setiap kali aku mencoba menjadi orang lain, ada kekosongan yang tidak bisa kujelaskan. Seolah aku sedang meninggalkan bagian paling jujur dari diriku. Kini aku memahami bahwa menerima diri dengan segala kedalamannya adalah bagian dari perjalanan ini. Tidak semua orang akan mengerti mengapa kita berpikir sejauh itu, merasakan sedalam itu, atau memilih diam ketika orang lain ribut berbicara. Tetapi mungkin memang bukan itu tujuannya. Tujuannya bukan dipahami semua orang. Tujuannya adalah tetap setia pada nilai yang kita yakini, meski tidak selalu mendapat pengakuan. Ada kekuatan besar dalam tidak terikat pada pujian atau celaan. Ketika kita tidak lagi bergantung pada tepuk tangan, kita menjadi lebih bebas. Ketika kita tidak lagi runtuh oleh kritik, kita menjadi lebih kokoh. Aku pernah hidup dalam ketergantungan itu, dan aku tahu betapa melelahkannya. Sekarang, meski belum sempurna, aku merasakan kebebasan yang berbeda. Aku tidak lagi berjalan untuk dilihat, tetapi untuk bertumbuh. Doa pun kini terasa berbeda bagiku. Ia bukan lagi sekadar rangkaian kata yang dihafal, melainkan percakapan jujur yang terkadang hanya berupa diam dan air mata. Ada kedalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi terasa nyata dalam dada. Dalam doa-doa sunyi itu, aku merasa tidak sendirian. Seolah ada ruang luas yang menampung semua kegelisahanku tanpa menghakimi. Dan mungkin inilah makna terdalam dari rahasia yang disimpan di langit tertinggi itu. Rahasia bukan selalu tentang sesuatu yang spektakuler. Ia bisa jadi adalah tentang bagaimana kita menjaga hati ketika tidak ada yang melihat. Tentang bagaimana kita memilih jujur ketika ada kesempatan untuk berbohong. Tentang bagaimana kita tetap lembut meski dunia tidak selalu ramah. Aku teringat satu momen kecil yang dulu terasa biasa saja, tetapi kini ku pandang berbeda. Ada seseorang yang pernah berkata kepadaku, entah kenapa, kalau berbicara denganmu, rasanya lebih tenang. Saat itu aku hanya tersenyum. Aku tidak merasa melakukan sesuatu yang istimewa. Namun sekarang aku mengerti, mungkin ketenangan itu lahir dari semua proses panjang yang pernah kulewati. Tidak ada ketenangan yang instan. Ia lahir dari pertarungan batin yang tak terlihat. Ia lahir dari malam-malam panjang yang dilalui dengan doa dan air mata. Ia lahir dari keputusan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, meski hati sempat tergoda. Kesimpulan dari semua ini bukanlah bahwa kita lebih baik dari orang lain. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kerendahan hati yang lebih dalam. Bahwa setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing. Bahwa setiap orang sedang memikul beban yang mungkin tidak kita ketahui. Dan bahwa menjadi terpilih bukanlah gelar untuk dibanggakan, melainkan amanah untuk dijaga. Jika benar ada rahasia yang dipercayakan, maka ia bukan untuk dipamerkan. Ia untuk direnungkan. Untuk disyukuri, untuk dijaga dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Kini, ketika aku memandang hidup dengan lebih tenang, aku tidak lagi terlalu sibuk bertanya mengapa jalanku berbeda. Aku mulai menerima bahwa perbedaan itu bagian dari rancangan yang lebih besar. Ada masa ketika aku merasa tidak cukup. Kini aku melihat bahwa mungkin aku hanya sedang dipersiapkan. Dan jika suatu hari nanti aku kembali merasa lelah, kembali merasa kecil, aku ingin mengingat perjalanan ini. Aku ingin mengingat bahwa setiap fase sulit pernah kulalui meski saat itu terasa mustahil.
Aku ingin mengingat bahwa di balik setiap kesunyian, selalu ada ruang untuk tumbuh. Barangkali itulah makna besar yang bisa kita pegang, hidup bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar berdiri di tengahnya tanpa kehilangan arah. Hidup bukan tentang bebas dari luka, tetapi tentang bagaimana kita merawat luka itu agar menjadi sumber kebijaksanaan, bukan kepahitan. Jika engkau yang membaca atau mendengar ini pernah merasa hidupmu terlalu dalam untuk dipahami, terlalu berat untuk diceritakan, terlalu sunyi untuk dijelaskan, percayalah, mungkin engkau tidak sedang tersesat. Mungkin engkau sedang diproses. Mungkin engkau sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengakuan manusia. Dan ketika akhirnya engkau mampu memandang kembali semua perjalanan itu dengan hati yang lebih damai, engkau akan mengerti bahwa tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Tidak ada satupun doa yang terbuang. Tidak ada satupun kesunyian yang tanpa makna. Semoga kita semua menjadi jiwa yang cukup kuat untuk memikul amanah, cukup lembut untuk tetap peduli, cukup tenang untuk tidak reaktif, dan cukup sadar untuk tidak kehilangan arah. Jika renungan ini menyentuh hatimu, semoga ia menjadi pengingat bahwa perjalananmu berharga, meski tidak selalu terlihat. Teruslah berjalan dengan tenang, teruslah menjaga cahaya kecil dalam dirimu, dan semoga setiap langkahmu dipenuhi makna yang hanya engkau dan langit yang benar-benar memahaminya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Semoga setiap perjumpaan seperti ini membawa kedamaian, membuka harapan, dan menguatkan langkah kita ke depan. Sampai bertemu dalam perjalanan pemikiran berikutnya, tetaplah menjadi jiwa yang sadar, yang lembut, dan yang tidak pernah lelah mencari makna. Tidak semua rahasia diturunkan ke bumi, sebagian tetap disimpan di langit tertinggi dan hanya jiwa tertentu yang dipilih untuk menanggung cahaya sekaligus sunyinya. Ada kalanya aku duduk sendirian, memandang langit malam, dan merasa seperti sedang ditatap balik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bukan dalam arti yang menakutkan, bukan pula dalam hayalan yang berlebihan, tetapi dalam rasa yang sulit dijelaskan. Seolah ada kesadaran yang lembut namun tegas, bahwa hidup ini tidak sekadar rangkaian peristiwa acak. Ada garis halus yang menghubungkan luka dengan makna, kehilangan dengan kedewasaan, dan kesunyian dengan penguatan batin. Pernahkah engkau merasakan bahwa hidupmu tidak biasa, tetapi juga tidak mudah? Seperti ada beban yang tidak terlihat, namun terasa nyata. Seperti berjalan di antara dua dunia, dunia yang tampak oleh mata dan dunia yang hanya bisa dipahami oleh hati. Kadang aku bertanya dalam diam, mengapa jalan terasa lebih terjal? Mengapa perasaan sering kali lebih dalam daripada yang orang lain pahami? Mengapa dalam keramaian justru terasa sunyi, dan dalam kesendirian justru terasa penuh? Aku tidak selalu berani mengakui kegelisahan itu. Ada masa di mana aku mengira mungkin aku hanya terlalu sensitif, terlalu memikirkan hal-hal yang tak perlu. Namun semakin waktu berjalan, semakin aku sadar bahwa kegelisahan bukan selalu tanda kelemahan. Kadang ia adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi, menuju pemahaman yang tidak semua orang ingin masuki. Hidup ini pernah membuatku bertanya dengan nada yang hampir menyerah. Ketika harapan yang sudah dirawat perlahan runtuh, ketika kepercayaan yang dijaga justru dibalas dengan jarak, ketika doa-doa terasa menggantung tanpa jawaban yang jelas. Pada saat-saat seperti itu, mudah sekali merasa kecil. Mudah sekali merasa tidak dipilih oleh kebahagiaan, tidak diprioritaskan oleh keberuntungan. Namun justru di titik terendah itulah sesuatu berubah. Aku ingat satu malam ketika semuanya terasa terlalu berat. Aku duduk dalam gelap, tidak ingin menyalakan lampu, tidak ingin mendengar suara apapun. Ada tangis yang tidak keras, hanya jatuh perlahan, seperti hujan yang enggan berhenti. Di tengah tangis itu, muncul pertanyaan sederhana, mengapa aku harus melalui ini semua? Pertanyaan itu bukan untuk menyalahkan siapapun.
Ia lahir dari kelelahan yang jujur. Dan dalam keheningan yang panjang, aku menyadari satu hal yang tidak langsung membuatku lega, tetapi membuatku berpikir, bagaimana jika semua ini bukan hukuman? Bagaimana jika ini adalah persiapan? Pemikiran itu tidak datang sebagai jawaban yang gemilang. Ia datang seperti bisikan pelan yang nyaris tidak terdengar. Namun cukup untuk membuatku berhenti menyalahkan keadaan. Cukup untuk membuatku bertanya kembali, kali ini dengan nada berbeda, apa yang sedang dipersiapkan. Sejak saat itu, cara pandangku perlahan berubah. Bukan berarti hidup menjadi mudah. Ujian tetap datang, kesalahpahaman tetap terjadi, kekecewaan tetap singgah. Tetapi ada kesadaran baru yang tumbuh pelan-pelan, seperti akar yang menguat di bawah tanah sebelum batangnya terlihat di permukaan. Aku mulai melihat bahwa tidak semua orang diberi kedalaman yang sama. Ada jiwa yang hidup dengan ringan, ada pula yang sejak awal harus belajar berenang di lautan perasaan yang luas. Aku termasuk yang kedua, dan untuk waktu yang lama, aku menganggap itu sebagai beban. Kini, aku mulai melihatnya sebagai kemungkinan. Mungkin tidak semua jiwa dipilih untuk memahami sunyi. Mungkin tidak semua hati diberi kapasitas untuk menampung rasa yang rumit. Mungkin ada rahasia yang memang hanya dipercayakan kepada mereka yang sanggup menjaganya tanpa banyak bicara. Sering kali aku merasa seperti memikul sesuatu yang tidak bisa diceritakan sepenuhnya. Bukan karena ingin menyembunyikan, tetapi karena sulit diterjemahkan. Ada pengalaman yang jika diceritakan, orang lain mungkin hanya akan mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Ada luka yang jika dijelaskan, terdengar sepele di telinga yang tidak pernah mengalaminya. Namun bukankah setiap jiwa memiliki perjalanan yang unik? Bukankah tidak semua orang harus memahami kita agar perjalanan itu tetap sah dan bermakna? Ada hari-hari ketika aku merasa lelah menjadi yang kuat. Lelah menjadi tempat orang lain bersandar, sementara aku sendiri mencari tempat untuk meletakkan kepalaku yang berat. Lelah tersenyum ketika hati sedang berantakan. Lelah terlihat tenang ketika pikiran sedang penuh badai. Tetapi justru dalam kelelahan itulah aku menemukan sisi diriku yang lain. Sisi yang tidak mudah runtuh. Sisi yang mungkin tidak pernah kusadari sebelumnya. Seolah setiap ujian membuka lapisan baru dari diriku yang lebih dalam, lebih luas, lebih matang. Kadang aku berpikir, mungkin inilah yang dimaksud dengan jiwa yang dipilih. Bukan dipilih untuk dimanjakan, bukan dipilih untuk selalu berada di atas, tetapi dipilih untuk ditempa, dipilih untuk belajar dari sisi gelap dan tetap memilih cahaya, dipilih untuk mengenal kehilangan dan tetap percaya pada harapan. Aku teringat satu peristiwa kecil yang sangat membekas. Suatu ketika, seseorang yang sangat kupercaya pergi tanpa penjelasan yang jelas. Bukan perpisahan yang dramatis, hanya jarak yang semakin lama semakin terasa. Aku mencoba memahami, mencoba mengerti, mencoba menerima. Namun tetap saja ada ruang kosong yang tidak mudah diisi. Di tengah proses menerima itu, aku menyadari betapa besar kapasitas hatiku untuk tetap mendoakan kebaikan bagi orang yang bahkan tidak lagi bersamaku. Itu bukan hal yang mudah. Butuh waktu, butuh air mata, butuh pergulatan batin yang panjang. Tetapi ketika akhirnya aku benar-benar bisa mengikhlaskan, ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Disitulah aku memahami bahwa mungkin rahasia yang disimpan di langit bukan tentang keberhasilan yang gemilang, bukan tentang pengakuan manusia, melainkan tentang kedalaman hati yang tidak terlihat. Ada bagian dari hidup yang tidak perlu dipamerkan. Ada proses yang tidak perlu diumumkan. Ada pertumbuhan yang terjadi diam-diam, seperti benih yang tumbuh di dalam tanah tanpa sorotan siapapun. Seringkali kita berpikir bahwa yang terpilih adalah mereka yang terlihat bersinar di hadapan banyak orang. Padahal bisa jadi, yang benar-benar terpilih adalah mereka yang tetap setia pada kebaikan meski tidak ada yang melihat.
Mereka yang tetap jujur meski ada kesempatan untuk curang. Mereka yang tetap lembut meski dunia tidak selalu bersikap ramah. Aku tidak berani mengklaim diri sebagai sesuatu yang istimewa. Namun aku belajar menerima bahwa perjalanan yang berat bukan selalu tanda kesalahan. Bisa jadi ia adalah tanda kepercayaan. Kepercayaan yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi tercatat dalam dimensi yang lebih tinggi. Ada ketenangan aneh yang muncul ketika aku berhenti membandingkan hidupku dengan hidup orang lain. Ketika aku berhenti bertanya mengapa jalanku berbeda. Ketika aku mulai menerima bahwa perbedaan itu bukan kekurangan, melainkan ciri. Kadang kita ingin hidup yang sederhana dan biasa saja. Namun takdir seolah membawa kita ke jalur yang penuh pelajaran. Dan pelajaran itu sering kali tidak nyaman. Ia memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri. Ia mengupas ego, meruntuhkan kesombongan, dan mengajarkan kerendahan hati. Dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa kesunyian bukan musuh. Ia adalah ruang untuk mendengar suara hati yang sering tertutup oleh kebisingan dunia. Ruang untuk berdialog dengan diri sendiri tanpa topeng. Ruang untuk menyadari bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang memuji, tetapi oleh seberapa teguh kita menjaga integritas ketika tidak ada yang melihat. Mungkin inilah rahasia yang tidak semua jiwa sanggup menanggungnya. Rahasia tentang kesabaran yang panjang, tentang keikhlasan yang tidak instan, tentang kekuatan yang lahir dari keretakan. Aku masih sering bertanya, masih sering ragu, masih sering merasa kecil. Namun kini ada keyakinan lembut yang tumbuh di dalam dada, bahwa setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Bahwa setiap luka yang sembuh meninggalkan kebijaksanaan. Bahwa setiap kesunyian menyimpan pesan yang suatu hari akan kita pahami. Hidup bukan tentang menjadi paling terlihat. Hidup adalah tentang menjadi paling jujur pada diri sendiri. Dan mungkin, disitulah letak pemilihan itu. Bukan pada siapa yang paling cepat, paling kaya, paling dipuji. Tetapi pada siapa yang paling sabar menjaga cahaya kecil di dalam dirinya, meski angin dunia terus berusaha memadamkannya. Pembahasan ini bukan untuk meninggikan diri, bukan pula untuk mengklaim keistimewaan. Ini adalah perjalanan merenung tentang makna menjadi manusia yang diuji, ditempa, dan tetap memilih untuk lembut. Tentang menerima bahwa ada rahasia hidup yang tidak perlu dipahami semua orang, karena ia bukan untuk semua orang. Dan mungkin, jika engkau juga pernah merasa berjalan sendirian di antara banyak orang, jika engkau juga pernah merasa hidupmu lebih dalam daripada yang terlihat, maka renungan ini adalah ruang untukmu. Ruang untuk tidak lagi merasa aneh. Ruang untuk tidak lagi merasa salah karena memiliki hati yang peka. Sekarang, dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih terbuka, marilah kita perlahan memasuki pembahasan tentang 7 kemuliaan yang tersimpan dalam perjalanan jiwa seperti ini, dan melihatnya bukan sebagai gelar, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. 1. Dipercaya memikul amanah yang tidak ringan. Ada fase dalam hidup ketika aku mulai menyadari bahwa tidak semua beban adalah hukuman. Beberapa di antaranya adalah kepercayaan. Namun memahami hal itu tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari pergulatan panjang antara lelah dan penerimaan. Sejak dulu, aku sering merasa seolah tanggung jawab datang kepadaku tanpa diminta. Di keluarga, aku yang diminta mengalah. Di pertemanan, aku yang diminta memahami. Dalam pekerjaan atau aktivitas, aku yang dianggap mampu menahan lebih banyak. Awalnya aku merasa ini tidak adil. Mengapa harus aku? Mengapa bukan orang lain yang juga mampu? Pertanyaan itu terus berulang di dalam hati, terutama ketika tenaga terasa habis. Aku pernah berada di titik di mana aku ingin berhenti menjadi yang bisa diandalkan. Ingin sekali rasanya menjadi orang yang boleh rapuh tanpa harus terlihat kuat. Ada satu momen yang tidak pernah kulupakan, ketika seseorang yang sangat dekat denganku sedang berada dalam masa sulit,
dan semua orang seakan menunggu aku untuk menjadi penenang. Padahal saat itu, aku sendiri sedang berjuang menenangkan diriku sendiri. Aku tersenyum, menguatkan, memberi nasihat yang bijak. Namun malamnya, ketika sendirian, aku bertanya dalam hati, siapa yang menguatkanku? Disitulah perlahan aku mulai memahami bahwa amanah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Ia sering hadir dalam wujud yang menekan, menguji, bahkan menguras. Tetapi justru karena berat itulah, ia membentuk otot-otot batin yang tidak terlihat. Memikul amanah bukan tentang menjadi pahlawan. Ia tentang belajar bertanggung jawab meski tidak ada yang melihat. Ia tentang tetap menjaga nilai diri ketika keadaan menggoda untuk menyerah. Ia tentang menahan kata-kata yang bisa menyakiti, meski kita sendiri sedang terluka. Aku mulai melihat bahwa tidak semua orang diberi kapasitas yang sama. Ada jiwa yang hidup ringan, ada pula yang seperti diberi ruang lebih luas untuk menampung persoalan. Dulu aku iri pada yang terlihat ringan. Kini aku mulai belajar mensyukuri kedalaman itu. Amanah yang tidak ringan memaksa kita bertumbuh. Ia memaksa kita berpikir lebih matang sebelum bertindak. Ia membuat kita sadar bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dan semakin aku merenung, semakin aku menyadari bahwa mungkin kepercayaan dari langit tidak selalu datang dalam bentuk keberhasilan yang gemilang. Ia bisa datang dalam bentuk kesabaran yang panjang, dalam bentuk kemampuan untuk tetap lembut di tengah tekanan. Aku tidak mengatakan bahwa aku selalu berhasil menjalaninya dengan sempurna. Ada hari-hari ketika aku gagal. Ada waktu-waktu ketika emosiku meledak, ketika aku merasa tidak sanggup lagi menahan semuanya. Namun setiap kali aku jatuh, ada kesadaran kecil yang berbisik, engkau tidak diberi ini untuk dihancurkan, tetapi untuk dikuatkan. Mungkin inilah kemuliaan pertama itu. Bukan tentang merasa istimewa, tetapi tentang dipercaya. Dan kepercayaan, betapapun beratnya, selalu mengandung makna. 2. Diuji lebih dalam untuk diangkat lebih tinggi. Ujian adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi berat dijalani. Ketika semuanya berjalan baik, kita jarang memikirkan makna ujian. Namun ketika hidup terasa seperti rangkaian gelombang yang tak kunjung tenang, kita mulai bertanya, mengapa harus seberat ini? Aku pernah melewati masa ketika hampir setiap rencana tidak berjalan sesuai harapan. Harapan yang sudah kususun rapi seolah runtuh satu persatu. Ada impian yang tertunda, ada hubungan yang retak, ada usaha yang tidak menghasilkan seperti yang dibayangkan. Di tengah itu semua, aku merasa seperti sedang berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Setiap langkah terasa berat, setiap hari seperti mengulang